Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Matul Karima dari program studi S1 Pendidikan Bisnis. Sebelumnya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bagus Kurniawan yang telah memberikan saya tugas dan kepada teman-teman yang akan menonton video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengolah data menggunakan Power Query. Kita masuk saja pertama ke bagian penugasan, ya. Kita masuk ke bagian soal, di mana dalam sebuah studi kasus, sebuah PT Solusi Respons adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pelanggan. Selama semester pertama tahun 2025, mereka mengalami peningkatan volume panggilan yang signifikan dan ingin melakukan evaluasi terhadap performa para agen call center mereka. Namun, karena keterbatasan sistem pelaporan, maka data panggilan masuk terbagi menjadi 6 file, yang masing-masing mewakili bulan Januari hingga bulan Juni 2025. Kemudian, karyawan magang yang baru masuk, yakni saya, diminta oleh supervisor untuk menyatukan dan menganalisis data menggunakan Power Query pada Microsoft Excel. Kita masuk ke bagian Power Query. Sebelumnya, di 6 file ini saya sudah mendownload ya teman-teman. Ada di bagian dokumen. Nih Power Query. Dalam satu folder Power Query di sini ada bulan. Ya, file-file dari bulan Januari hingga bulan Juni 2025. Nah, kalau teman-teman sudah mendownload filenya, maka teman-teman masuk aja ke bagian Power Query tadi, ya. Buat sheet baru dengan judul Power Query, bebas mau judulnya apa, tapi di sini saya menamakan Power Query. Kemudian teman-teman masuk ke bagian data, ya. Selanjutnya teman-teman pilih Get Data, pilih From File, dan karena tadi kita menaruhnya di satu folder, maka pilih From Folder. Kita cari folder mana yang kita gunakan tadi, yang menaruh file tadi. Tadi saya menamakan foldernya adalah Peki10. Klik Open. Kita tunggu saja. Kemudian setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa klik Combine and Transform Data. Tinggal tunggu sejenak, ya, maka data akan terproses menjadi seperti ini. Nah, ini teman-teman klik terlebih dahulu, ya, klik OK. Nah, maka kita akan diarahkan ke sini ya, teman-teman. Tadi kita masuk ke bagian durasi, karena masih seperti ini ya, berbentuk angka saja. Saya ingin lebih akurat, ingin melihat detik secara signifikan. Nah, maka secara otomatis akan seperti ini ya, teman-teman, detiknya dari para agen-agen yang ada. Nah, setelah teman-teman masuk ke sini, teman-teman pergi ke bagian nih, Close and Load di pojok kiri atas. Kemudian teman-teman pilih Close and Load. Nah, maka secara otomatis data kalian akan masuk ke Excel. Ini kita rename aja ya, jadi yang ini kita hapus. Ini kita rename menjadi Power Query. Nah, selanjutnya, setelah sudah masuk ke bagian data tersebut, kita pilih bagian, oh ya, kita kembali lagi ke soal. Di soal, diminta bahwa kita harus menganalisis untuk mencarikan satu agen dengan rasio penyelesaian tertinggi di semester pertama tahun 2025 untuk diberikan reward bonus tahunan. Jika terdapat dua agen yang rasionya resolve sama, maka pilih yang durasi rata-ratanya panggilan lebih singkat. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke Power Query. Kita buat tabel kolom baru. Kita mau cari, kan tadi kita mau cari rasionya. Rumus rasio penyelesaian per agen adalah jumlah resolve call agen dibagi jumlah call agen. Maka kita harus cari dulu nih kedua ini nih, jumlah resolve call agennya dengan jumlah call agennya. Kita cari dulu jumlah
call agent. Nah, rumus jumlah call agent, rumus jumlah call agent adalah sama dengan kontif, ya rumusnya kontif dibagi kontif, range-nya kita pilih, kita blok kolom E ya, kemudian titik koma, pilih salah satu agen, pilih agen yang pertama aja ya teman-teman boleh, kemudian klik enter. Nah, setelah call agen sudah ketemu, maka kita cari jumlah resolve call agennya. Buat lagi kolom baru, jumlah resolve call agen. Terus ya sini tulis aja jumlah resolve ya. Nah, rumusnya adalah kita menggunakan sama dengan kontif, tapi pakai S karena dua variabel ya, kontif. Kemudian blok sel agennya yang tadi sel E, titik koma, pilih salah satu, titik koma lagi ya. Kemudian kriteria kedua adalah si resolve-nya. Nah, kemudian titik koma satu, titik koma satu. Kemudian enter. Nah, kenapa sih tadi rumusnya titik koma satu? Karena kita mau cari yang resolve berapa. Nih, kan di sini ada keterangan nih. Di sini ada keterangan yang menyatakan bahwa, nih, resolve. Status penyelesaian satu. Artinya resolve dan no tidak selesai. Maka kita pakai satu ya. Kita mau cari yang resolve-nya aja. Nah, setelah sudah diketahui jumlah resolve-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat rasionya ya. Sebentar. Nah, rumus rasio adalah tadi jumlah resolve dibagi dengan jumlah call agent. Karena masih berbentuk seperti ini, kita blok dulu, kita ganti menjadi persentase ya, teman-teman. Supaya terlihat komanya jadi lebih jelas. Nah, kita kan di sini udah dapet nih ya, teman-teman, rasionya, terus nama agennya, call durasi, dan lain sebagainya. Ini saya ingin memfilter call agennya supaya lebih terstruktur aja ya, dari A ke Z. Nah, ini adalah rasionya. Kemudian kita balik lagi ke soal. Nah, kita akan mencari nih 3 agen yang performanya paling buruk yang mana, yang performanya paling bagus yang mana. Maka, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat sebuah pivot table. Pertama ini kita blok dulu, dalam kolom ini kita blok dulu, kemudian kita klik CTRL-A, kita blok, kemudian kita pilih ke bagian insert, kita masuk ke pivot table. Ya. Nah, karena saya ingin masukkan pivot table ke dalam kolom ini, taruh saja ke sini, kemudian oke. Existing, kita mau ke tabel baru, kita pilih ke sini, ya. Oh, no. Oke teman-teman, setelah semuanya sudah kita cari, langkah selanjutnya adalah, tadi kan kita mau cari 3 agen dengan performa paling buruk dan performa yang paling bagus. Maka kita buat pivot table. Langkah selanjutnya kita buat pivot table. Ini kita blok dulu semuanya. Terus teman-teman masuk ke bagian insert, pilih pivot table. Nah, karena saya ingin ke sheet baru, maka new existing. Oke. Nah, masuk ya di sini sheet barunya. Ini kita rename pivot table. Pivot aja ya. Nah,
Selanjutnya kita klik bagian pivotnya, kita filter agen name-nya ini tadi di bagian rows, dan value-nya kita masukkan ke bagian rasio, karena kita mau cari tadi ya, si agennya ini si agennya ini berapa persen gitu resolve-nya. Karena ini masih sum gitu ya, kita cari dulu rata-ratanya, kita masuk ke bagian value field settings, kita pilih average ya, kemudian klik OK. Nah, maka nih rata-ratanya agen A adalah 74,70%, B 95,57%, dan seterusnya. Ini kita buatkan tabel dulu supaya rapi ya teman-teman. Nah, oke. Maka setelah sudah seperti ini, kita kita bisa aja kan langsung cari. Tadi yang dia minta apa? 3 agen dengan performa paling buruk untuk diberikan surat peringatan. Dan cari agen yang terbaik juga. 1 agen dengan rasio penyelesaian tertinggi. Kita pertama cari dulu agen yang terburuknya. Teman-teman bisa aja lihat kan, nih berarti agen terburuknya berarti agen T, S, dan juga D. Ya, agen terburuknya. Tapi teman-teman bisa, kalau mau mudah, teman-teman klik rows label di sini. Terus teman-teman pilih value filter. Kemudian teman-teman pilih bagian paling bawah. Karena paling bawah, kita mau cari yang paling bawah, kita klik bottom 3 ya. Kita mau cari 3 terendah. Oke. Nah, maka secara otomatis dari pivot tadi, yang paling terburuk performanya adalah agen T dengan 39,41%, kemudian agen S dengan 41,49%, dan agen D 71,79%. Sedangkan kalau kita mau cari agen yang performanya baik untuk diberikan reward, kita pilih lagi ke bagian value filter tadi. Kita masuk ke bagian top 10 tadi. Nah, kita mau cari yang paling atas, top 1. Kita klik OK. Nah, di sini top 1-nya adalah agen B dengan performa rasio yang paling tinggi. Kita hapus lagi filternya. Clear filter. Maka tadi ya, agen T adalah terendah. Kita kasih keterangan terendah 1. Agen S adalah terendah 2. Dan tadi agen D ya. Agen D adalah terendah 3. Sedangkan untuk top 1-nya tadi ada di agen B ya. Terbaik. Nah, udah deh ketemu. Kan sudah ketahuan nih ya. Yang terendah 1, terendah 2, terendah 3, dan yang paling terbaik. Kemudian kita balik lagi ke soal. Langkah yang terakhir adalah kita diminta untuk membuat sebuah visualisasi secara sederhana menggunakan bar chart untuk membandingkan rasio resolve antar agen. Dapat diambil dari pivot yang telah kita buat. Nah, kita masuk lagi ke bagian pivot. Teman-teman bisa klik di mana aja di bagian kolom tabel ini. Ya, kemudian teman-teman pilih insert, pilih pivot chart. Nah, teman-teman pilih bar. Ya, bar, kemudian pilih OK. Nah, maka teman-teman bisa lihat dengan jelas dari bar di sini, agen A, B, dan seterusnya, dan ini adalah rasionya secara jelas. Jadi yang tadi agen B adalah performa yang kebaik, terus disusul agen C, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dapat mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.